Itu mas-masnya kenapa ribet banget ya pakai bajunya? Halo teman-teman, kenalin aku Nabila dan sekarang aku menempuh pendidikan di jurusan Mikrobiologi ITB. Jadi, mikrobiologi merupakan ilmu terapan yang memanfaatkan mikroorganisme atau mikroba sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Sebenarnya, bidang mikrobiologi ini sudah diaplikasikan sejak lama loh. Contohnya adalah pengaplikasian pada makanan fermentasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mikrobiologi pun banyak digunakan untuk kegiatan manusia yang lainnya, seperti pengolahan limbah, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomongin bidang, pasti banyak yang tanya-tanya nih. Emang kalau udah lulus mau ngapain? Mau jadi apa ya nanti? Nah, jadi aku mau kenalin salah satu bidang di mana pengetahuan mikrobiologi yang sudah didapat selama pendidikan dapat diaplikasikan. Yang baru-baru ini menarik perhatian aku adalah tentang biosafety. Hah? Biosafety? Apa hubungannya sama mikrobiologi? Apa karena sama-sama ada kata bionya? Jadi, biosafety merupakan bidang ilmu atau kegiatan dalam penanganan yang aman dan perlindungan bagi orang yang bekerja dengan bahan biologis atau mikroorganisme menular yang berbahaya. Nah, salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ini adalah dengan menjadi biosafety expert. Dengan memiliki pengetahuan yang luas dan ilmu tentang biosafety, seorang ahli dapat membangun program biosafety, contohnya dalam perawatan kesehatan, akademik, laboratorium, dan fasilitas produksi dalam skala besar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko paparan dan memastikan kepatuhan sesuai dengan pedoman biosafety dari International Federation of Biosafety Association. Pekerjaan ini berhubungan dengan penilaian risiko bahan biologis melalui evaluasi potensi bahaya yang terkait dengan bahan biologis, serta identifikasi kontrol administratif, teknik, dan peralatan pelindung pribadi untuk meminimalkan bahaya. Jadi, hubungannya biosafety ini berkaitan banget dengan mikrobiologi nih, karena bekerja dengan agen-agen biologis seperti mikroorganisme dengan tingkat risiko yang berbeda. Berdasarkan klasifikasi kelompok risiko mikroorganisme yang ditangani, perancangan laboratorium dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu biosafety tingkat 1 atau dasar, tingkat 2 juga termasuk dasar, kemudian ada tingkat 3 yang termasuk terkendali, dan yang terakhir adalah tingkat 4 yang merupakan pengendalian maksimum. Nah, kenapa sih biosafety ini penting? Karena biosafety ini berfungsi untuk melindungi orang-orang yang mendekati bahaya. Sebenarnya, apa saja sih yang mengancam kita selama berada di dalam laboratorium? Karena di sana bisa saja terdapat organisme beserta toksin, radiasi, hewan, bahan kimia dan fisika yang bisa memberikan risiko bahaya kepada pengguna laboratorium. Maka, bekerja dengan aman adalah hal yang harus dipegang teguh oleh laboran, peneliti, dan pengguna laboratorium lainnya. Di masa pandemi ini, contoh penerapan biosafety yang sekarang ada di Indonesia dan negara-negara lainnya adalah penyediaan sarana untuk pemeriksaan sampel COVID-19 dengan metode PCR. Adanya Mobile Laboratory Biosafety Level 2 yang ada di universitas atau rumah sakit mempermudah pengujian sampel COVID-19 agar sampelnya tidak rusak dan terlalu lama di perjalanan. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dalam sebuah kontainer, di mana biasanya dilakukan di dalam ruangan. Maka dari itu, diperlukan safety yang lebih ketat. Dari basic design, kemudian dikembangkan menjadi ruangan kecil yang dapat dikendalikan sedemikian rupa. Untuk sekarang, sudah ada yang generasi ketiga dari BSL-2, yaitu yang merupakan tipe bus. Berbeda dengan buatan sebelumnya yang tipe kontainer dan tipe trailer, tipe bus ini jauh lebih praktis dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tes swab. Dalam perancangan BSL-2 ini, diperlukan pakar-pakar dalam biosafety agar pekerja yang menguji sampel COVID-19 tetap dalam kondisi aman dan di bawah pengawasan yang ketat. Nah, itu mengenai biosafety. Sebenarnya masih banyak pekerjaan lain yang bisa kita lakukan ketika kita sudah lulus dari jurusan mikrobiologi. Misalnya dengan bekerja pada instansi pemerintah. Lulusan mikrobiologi dapat bekerja di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Perminyakan, Departemen Kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, perguruan tinggi negeri atau swasta, Batan,
Bio Farma juga merupakan tempat yang tepat bagi lulusan mikrobiologi yang ingin mengembangkan pengetahuannya sebagai pengajar atau peneliti. Kemudian bisa juga bekerja di bidang industri. Lulusan mikrobiologi banyak dibutuhkan di industri makanan. Biasanya lulusan mikrobiologi akan bekerja sebagai staff quality control, quality assurance, ataupun di bagian research and development. Lalu yang ketiga adalah wira swasta. Lulusan mikrobiologi pun dapat mengembangkan beberapa produk makanan yang ada seperti tahu, tempe, keju, yogurt, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menjadi konsultan lingkungan. Karena lulusan mikrobiologi memiliki pengetahuan tentang pengelolaan limbah dengan bantuan mikroba, oleh karena itu, lulusan mikrobiologi mampu bekerja sebagai konsultan yang berbasis lingkungan. Oke, jadi sekian dari video ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai jurusan mikrobiologi. Dan terima kasih semuanya.